Halo teman-teman semua, ketemu lagi di sebuah Farm. Di vlog kali ini kita mau belajar yang namanya mencukur bulu domba. Seperti yang teman-teman lihat. Intermezzo dulu, ini dia cempe pertama kita teman-teman. Betina dan jantan, yang besar itu yang betina, yang kecil itu adalah yang jantan. Cempe pertama dari eh, farm kita ya. Dan ini kebetulan kita sedang hari itu mau membuat silase, mau masukkan silase ke dalam tong. Ya, dalam tong. Ya, ini nanti kita campur dengan atau biar kelembabannya lebih terserap dan kita akan masukkan ke dalam tong. By the way ya, kita hari ini kegiatan utamanya adalah kita mau belajar mencukur bulu domba, teman-teman. Jadi domba-domba kita bulunya sudah pada panjang semua dan kita akan belajar mencukur bulu domba. Untuk pertama kali kita alat mencukurnya pakai ini ya. Pakai eh alat cukur untuk hewan peliharaan tuh ya, Baurun something. Baurun berapa itu ya, Pak? Saya beli di eh, toko online. 300 ribuan kalau nggak salah. Ya, 300 ribuan. Nah, ini kita sebelum kita mulai mencukur-mencukur, biarkan dombanya selesai makan dulu sambil eh, ngambilin kuhe yang jatuh ya teman-teman. Kita pinggirkan nanti supaya lebih gampang untuk kita kumpulkan untuk dibuang ke sawah. Selain itu juga kita juga ngecek ngecek juga domba-domba yang ambingnya sudah besar ya teman-teman, yang calon-calon indukan, calon indukan, calon-calon ibu baru. Ini yang domba yang ambingnya sudah lumayan besar juga. Ini mungkin yang paling dekat untuk melahirkan teman-teman. Ya, selagi nunggu dombanya selesai makan silasenya, ini sama bapak saya dikasih indigo vera. Jadi di sawah itu kita tanam indigo vera juga, dan ini salah satu tanaman sumber protein bagus ya teman-teman, indigo vera ini. Tapi kalau teman-teman ngasih indigo vera untuk domba, pastikan kasih juga rerumputan yang kaya serat ya teman-teman, karena ini indigo vera tuh proteinnya tinggi sekali, jadi bisa bikin kembung kalau dia terlalu banyak atau cuma konsumsi indigo vera tunggal aja, takutnya kembung gitu teman-teman. Kan kalau rumput protein tinggi itu kan dia akan ini ya, produksi gas cepat dan dia menimbulkan busa teman-teman, busa stable foam namanya. Di dalam perut ada stable foam, nanti busanya tuh nggak gampang pecah, jadi dia akan ngumpul di dalam dan bikin dia kembung. Ini cempe-cempe kita sudah lumayan penasaran dengan makanan-makanan eh, solid ya teman-teman. Ini belum ada 2 minggu sih, tapi ya sudah mulai ngerikiti itu damen-damen dan rumput-rumput itu udah, dan complete feednya juga sudah mulai dikerikitin. Tapi kalau cempe itu eh, nutrisi utama harus tetap dari susu teman-teman. Ini karena ya cempe udah mulai penasaran aja itu yang dimakan induknya apa, dia mulai ikut-ikut ngerikiti gitu. Ngerikiti itu apa ya? Ya makan dikit-dikit. Nah itu juga jilat-jilat mineral block juga, penasaran juga teman-teman. Ya kalau anak-anak, kalau bocah ya wajar ya, dia mengeksplor dunia di sekitarnya. Itu cempe yang besar ya teman-teman, yang kecil masih belum begitu penasaran, yang kecil yang jantan ya. Dan oke, kita sudah mulai mau mencukur domba betina kita yang habis melahirkan teman-teman. By the way, ini agak kurus ya, karena kemarin dulu itu waktu datang ke kandang itu nggak berapa lama langsung kelihatan bunting, jadi kita belum pernah kasih obat cacing waktu datang ke kandang ya. Jadi dia agak kurus mungkin karena cacingan juga. Ini pertama kali saya mencukur domba teman-teman, dan saya belajar beberapa hal. Itu plastik yang dipakai untuk apa ya itu ya, yang plastik yang di ujung yang
pisaunya itu yang hitam-hitam itu dilepas supaya bisa motong dengan lebih gampang. Dan kalau bulu domba yang halus kayak gini, saya pakai yang 0,8 milimeter ya teman-teman. Kan ada settingannya itu yang diputer-puter itu di alat cukurnya itu. Nah itu saya pakai yang 0,8 milimeter, milimeter ya, milimeter. Dan waktu mencukur kadang-kadang kan jadi berisik tuh suaranya. Nah kalau berisik berarti udah agak kotor, jatuh sambil dicelupin ke air teman-teman, nanti lebih mudah lagi untuk memotongnya. Jadi sediakan air juga untuk sesekali menyelupkan alat cukurnya supaya dia lebih gampang untuk dicukur teman-teman. Nah ini teman-teman kelihatan ya dia kurus sekali, itu tulang punggungnya sangat kerasa kalau diraba ya. Nah, itu udah benar-benar kulit, habis itu tulang. Nah itu kelihatan banget kurus, tapi untungnya kambingnya lumayan besar ya, jadi ya cabenya dapatlah susu dari induknya. Dan ini adalah sisa dari bulu-bulu yang sudah dicukur. Nanti kita kumpulkan aja untuk dibakar ya. Ini nggak tahu. Teman-teman tahu nggak di mana orang yang nyari bulu domba gitu? Sorry, saya sih belum tahu. Jadi ya dikumpulkan dulu habis itu dibakar. Oke, selanjutnya saya mau memisahkan lagi. Tadi ya teman-teman, domba yang kambingnya paling besar tadi saya mau pisahkan untuk saya cukur dan saya akan taruh di sekat kandang yang sebelah sini yang yang lebih sedikit, yang bukan koloni teman-teman. Saya mau pisahkan. Dan ini seperti kejadian sebelumnya itu domba yang kambingnya paling besar itu teman-teman. Dia kayak apa ya? Dia kayak udah tahu itu teman-teman. Nah itu dia. Memisahkan diri sendiri loh. Kok bisa gitu ya? Nah ini saya belum sadar kalau itu yang pengen saya pisahin. Habis itu saya lihat-lihat, ternyata itu yang pengen saya pisahin. Udah keluar sendiri teman-teman. Dengan begitu saya langsung tutup aja ini yang segerombol ini saya tutup. Nah, tutup dulu biar nggak lepas. Saya ditaliin ya. Terus saya buka sekatnya. Lalu saya pindahkan dia dari kandang yang sebelah sana ke yang sebelah sini. Kok bisa gitu ya? Kok bisa tahu gitu ya? Kalau dia pengen dipindahkan. Saya nggak ngerti juga itu. Oke, sudah selesai. Saya mau balikin lagi koloninya ke sekat yang sebelah sana. Area kandang yang sebelah sana. Ini yang lainnya udah ada beberapa yang bunting ya teman-teman. Tapi ambingnya masih belum sebesar yang ini yang saya pindahin ini ya. Makanya saya baru pindah satu aja. Sorry, batuk-batuk. Nah setelah saya pindahkan, saya langsung cukur aja. Oh ya maaf ya teman-teman, ini karena saya sendirian ya ngatur kameranya, jadi nggak ada kameramen yang mengatur kameranya supaya kelihatan dombanya teman-teman. Jadi ya mohon maaf, ini mohon dimaklumi. Ini domba yang tadi yang ambingnya paling besar tadi saya mau ini saya cukur juga. Dan di sini udah mulai ngerti caranya nyukur ya teman-teman. Lepasin plastik yang yang di ujung itu yang deket yang di pisau itu, yang hitam-hitam. Yang kalau nyukur rambut orang kan dikasih kayak gitu ya, tapi ini kalau nyukur rambut domba itu dilepas. Kalau enggak nanti bulunya nyangkut-nyangkut teman-teman. Karena kalau bisa pisaunya itu dia nempel di kulitnya domba biar dia motong pangkal ini ya, pangkal bulunya itu ya. Biar dia lebih gampang motongnya. Dan kalau dia cukurnya udah bunyi berisik itu tandanya udah agak kotor, itu perlu dicelup air nanti biar kotorannya lebih gampang keluar dan lebih gampang untuk motong lagi teman-teman. Oke teman-teman, domba kedua yang kita cukur bulunya sudah selesai. Ini dia hasilnya, kelihatan ya kulitnya kemerahan gitu. Itu satu contoh bentuk dari ciri-ciri dari domba cross ya teman-teman. Ini cross Texel sih.
Ya kulitnya ada merah-merah gitu. Oke, saya nangkep satu lagi teman-teman untuk dicukur juga. Ini dia bulunya itu lebih gampang dicukur teman-teman. Entah kenapa ya. Yang satu ini lebih gampang. Itu kepalanya warnanya coklat gitu, nggak tahu itu crossingan apa ya. Waktu beli sih judulnya waktu beli itu cross texel ya. Itu kalau dilihat eh, kulitnya juga agak-agak kemerahan itu. Oke teman-teman, untuk hari ini sudah selesai untuk pencukurannya. Nanti cukur-cukur lagi di hari-hari yang lain kalau ada waktu ya teman-teman. Nah, ini udah selesai habis dicukur. Ini domba yang mana ya? Ini domba yang ya yang mau melahirkan. Itu kelihatan ambingnya kelihatan gede banget ya teman-teman. Udah nggak tahu berapa lama lagi ya, tapi dia baguslah kalau ambingnya bisa besar gitu. Berarti dia sudah mulai mengumpulkan kolostrum buat calon cempenya teman-teman. Dan ini teman-teman adalah keesokan harinya ya. Ini entah kenapa domba yang menyusui teman-teman itu dia agak murung teman-teman. Nggak tahu kenapa ya. Dia agak murung dan dia enggan untuk berdiri. Jadi anak-anaknya minta susu itu dia malah enggan untuk berdiri. Dan ini mitra saya lihat video saya juga waktu saya share video di TikTok ya. Mitra saya shout out untuk Ferris Farm. Dia lihat warna kulitnya tuh kayak kayak beda dengan teman-temannya katanya. Gitu saran dari Mas Fer ya dari mitra itu supaya dikasih obat cacing sama vitamin. Ini saya mau suntik obat cacing dan vitaminnya teman-teman. Ini obat cacingnya pakai Wormectin, vitaminnya pakai multivitamin Pantek atau apa ya itu kemarin tuh. Begitu. Nah, ini saya suntikkan teman-teman. Ini sekalian belajar nyuntik ya. Jadi kulitnya dijiwit terus disuntikkan ke eh, minimal ke bawah kulit ya teman-teman. Tapi katanya jangan sampai kena tulang di daging aja. Itu kan dia induknya tuh gluyuri itu teman-teman. Gluyuri, lemes, malas berdiri gitu. Ini saya kasih obat cacing sama vitamin. Oke teman-teman, sudah selesai penyuntikan obat cacing dan vitaminnya. Nah itu dombanya duduk lagi, lemes ya. Oh ya, dia nafsu makannya juga berkurang teman-teman. Itu dari
setelah saya cukur kemarin ya kayaknya, nggak tahu stres apa kenapa, atau emang karena udah cacingan lama terus akhirnya udah mulai ngedrop. Ini akhirnya ini dombanya sudah hampir 2 minggu dan ya saya kasih induknya Wormectin, dewormer, obat cacing sama vitamin, teman-teman. Kemarin waktu habis lahiran belum dikasih treatment apa-apa ya, selain dikasih makan atau pakan Adlibitum. Wah, apa itu? Adlibitum atau sak penae, sak senenge ya. Makan selalu tersedia untuk induknya. Nah, ini akhirnya dikasih obat cacing. Oke, teman-teman, kita tunggu hasilnya. Semoga dombanya menjadi sehat kembali. Dan berita baik teman-teman, untungnya sore harinya itu saya lihat di CCTV ya, itu dombanya sudah mulai mau makan, itu sedang makan rumput yang dicariin sama bapak ya. Tapi ya semenjak saat itu dombanya udah mulai mau makan dan energinya sudah mulai pulih. Dan ini hari ini waktu saya bikin rekaman audio ini, waktu saya edit video ini dia udah mulai dokoh makanya teman-teman. Ya semoga cepat recover ya badannya karena udah dikasih obat cacing, harusnya pertumbuhannya jadi lebih cepat dan semoga tetap sehat. Oke teman-teman, thank you sudah nonton. I'll see you guys on the next video. Bye bye.